teknologi, kecanggihan, up to date, pionir. Kata-kata tersebut cocok untuk menggambarkan salah satu negara yang terletak di bagian timur Asia, yaitu Taiwan. Beragam bentuk kecanggihan teknologi dari negara yang kerap disebut sebagai negeri Formosa ini sering kita temukan di kehidupan sehari-hari, seperti Asus, Acer, HTC, dan lainnya. Berbicara tentang sistem telepon genggam, Android adalah sistem yang paling banyak digunakan saat ini. Di tahun 2008, HTC melalui ponsel HTC Dream menjadi ponsel pertama yang menggunakan sistem Android di dunia. Di tahun 2009, Taiwan juga menjadi negara pertama yang memiliki stadion dengan full solar system atau teknologi tenaga surya. National Stadium yang terletak di kota Kaohsiung memiliki 8.844 solar panel yang dipasang di atapnya. Menghabiskan dana sebesar 150 juta dolar, bangunan yang berada di belakang saya ini mampu menghasilkan tenaga listrik sebesar 1,14 gigawatt per tahun. Tenaga listrik tersebut mampu memenuhi 80% dari kebutuhan warga sekitar stadion. Stadium yang dirancang oleh Toyo Ito, seorang arsitek asal Jepang ini, digunakan sebagai open ceremony pada World Games 2009, di mana di dalamnya mampu menampung hingga 55.000 penonton. Jika dilihat dari atas, bentuk dari stadium yang dapat mencegah pelepasan 660 ton karbon dioksida ke atmosfer per tahun ini seperti tubuh seekor naga. Tak terasa waktu saat zuhur hampir tiba. Dari National Stadium Kaohsiung, perjalanan saya lanjutkan ke arah selatan Taiwan. Destinasi selanjutnya adalah Masjid An-Nur Tongkang. Saya harus menempuh perjalanan darat sekitar 45 menit untuk tiba di lokasi masjid. Ternyata tidak mudah menemukan masjid ini, karena masjid ini baru saja berpindah lokasi ke bangunan baru. Sebelumnya, Masjid An-Nur merupakan bangunan sementara yang berupa sewaan. Berkat infak yang dikumpulkan dari WNI di seluruh Taiwan, alhamdulillah ini menjadi masjid pertama yang dana pembangunannya berasal dari sumbangan WNI di Taiwan. Masya Allah, cahaya Islam masih bisa kita rasakan di detik selatan Taiwan. Meskipun hanya bangunan ruko sederhana, namun masjid ini menjadi pusat kajian Islam, khususnya bagi ribuan anak buah kapal asal Indonesia di Pingtung. Alhamdulillah, sekarang saya telah sampai di satu-satunya masjid yang didirikan dari hasil sumbangan para WNI yang ada di Taiwan. Mari kita lihat suasana di dalam seperti apa. Di ruang inilah para pahlawan devisa menunaikan ibadah sholat setiap harinya. Karena faktor pekerjaan, sebagian besar di antara mereka hanya memiliki waktu untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya di sini. Pada kesempatan ini, saya bertemu dengan salah satu pengurus Masjid An-Nur. Beliau menceritakan tentang sekilas perjalanan dari masjid ini. Tempat ini, Masjid An-Nur ini galang dana dari seluruh penjuru Taiwan lah pokoknya, dan lewat proposal itu Osiu, Taichung, Pingtung, Tainan. Terima kasih juga atas sumbangan dari teman-teman BMI yang ada di Taiwan itu. Jamaah kebanyakan dari ABK Tongkang, ini juga ada dari pabrik-pabrik yang dekat Tongkang, dari Pingtung juga. Kadang ada yang dari daerah mana itu? Ya Amphowa lah, katanya juga kadang ke sini. Tamu-tamu yang dari luar negeri itu kadang dari Malaysia, dari India, kadang dari Inggris juga pernah bertamu, banyak sekali itu, ada 10 orang rombongan itu musafir.
keren itu, bahkan kadang 1 bulan ada yang nginap 3-4 hari di sini. Ada yang jamaah dari Indonesia juga ada sering. Tak terasa senja pun tiba. Saya harus segera kembali ke kota Kaohsiung. Sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi terakhir, saya singgah terlebih dahulu di Masjid Kaohsiung untuk menunaikan sholat maghrib. Sekarang sudah terdengar azan maghrib, saya akan sholat di Masjid Besar Kaohsiung. Masjid Kaohsiung merupakan masjid kedua yang dibangun di Taiwan setelah Grand Mosque yang terletak di Taipei. Masjid yang terletak di sekitar stasiun Wei Wuying ini bukan bangunan masjid pertama di kota ini. Akibat pertambahan jemaah, Masjid Kaohsiung pernah mengalami perpindahan lokasi sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1949 dan 1951. Menghabiskan dana sebesar 1,9 juta USD, pada April 1962 masjid bertingkat 3 ini selesai dibangun. Masjid ini menjadi pusat tempat ibadah bagi umat muslim di kota Kaohsiung dan sekitarnya, termasuk para warga negara Indonesia di sini. Hampir setiap minggu para BMI yang biasanya mendapat liburan seminggu atau sebulan sekali akan berkunjung ke Masjid Kaohsiung. Perjalanan kali ini saya akhiri dengan menikmati keindahan malam di kota Kaohsiung. Pilihan saya jatuh pada Love River. Salah satu yang menjadi ciri khas Sungai Cinta adalah Love Boat atau kapal cinta. Ternyata teknologi tenaga surya di Taiwan tidak hanya dimanfaatkan pada fasilitas di gedung-gedung besar saja. Loveboat menjadi salah satu bukti bahwa teknologi tenaga surya dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik pada kapal. Di belakang saya ini merupakan loveboat atau perahu cinta. Nah, kelebihan dari perahu ini karena tenaganya digerakkan oleh tenaga surya yang bebas emisi. Pada tahun 2010, pemerintah Kaohsiung mengganti sumber tenaga diesel di turis loveboat menjadi tenaga surya. Kapal yang beroperasi di Love River ini dilengkapi dengan 18 solar panel untuk mensuplai 6 lithium baterai. Kapal yang dapat mengangkut sebanyak 36 penumpang ini memiliki desain yang minimalis. Solar panel dijadikan sebagai penutup di atap kapal. Sepanjang perjalanan saya dapat menikmati keindahan warna-warni lampu LED di Sungai Cinta. Alhamdulillah, usai sudah perjalanan saya hari ini. Dari selatan Taiwan, kita bisa melihat beragam kecanggihan teknologi yang terdapat di negeri Formosa. Di samping itu,